Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan bisa dirapikan meja dan juga kursinya ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua murid untuk bisa memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini apakah hadir semua atau ada yang sakit atau ada yang izin? Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang teks prosedur. Apakah ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Betul, teks yang berisi langkah-langkah. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tahu kita akan belajar materi tentang apa? Hari ini kita akan belajar materi tentang surat pribadi. Nah, surat pribadi ini memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan teks prosedur. Persamaannya, keduanya itu sama-sama memberikan sebuah informasi kepada orang lain. Bedanya, teks prosedur itu menginformasikan sebuah langkah-langkah, sedangkan teks surat pribadi berisikan tentang bertanyakan kabar, mengucapkan terima kasih, atau bisa juga mengungkapkan perasaan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dan juga capaian pembelajaran pada hari ini. Yaitu, tujuan pembelajarannya melalui pendekatan pembelajaran konstruktivisme, peserta didik mampu memahami pengertian, tujuan, unsur, dan juga ciri kebahasaan dari surat pribadi. Adapun capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan juga tujuan surat pribadi. Peserta didik juga mampu mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi, dan juga peserta didik mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan surat pribadi. Jadi, pembelajaran hari ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, melalui surat pribadi, kita dapat mengungkapkan perasaan, mengucapkan terima kasih, atau kita juga bisa bertukar kabar dengan sahabat, keluarga, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara individu. Waktu pengerjaannya selama 3 menit, apakah cukup? Cukup ya. Untuk itu, di sini Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah? Apabila sudah, boleh kertasnya bisa disimpan di meja paling depan ya. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan ke depan. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah semuanya di sini pernah membaca sebuah surat? Pernah. Nah, apa saja jenis surat-surat yang pernah kalian baca? Ada surat undangan, betul. Surat apa lagi? Surat pemberitahuan dari sekolah, betul. Dan yang lain sebagainya. Nah, dari jenis surat-surat yang pernah kalian baca, apakah semuanya memiliki tujuan yang sama? Tentu tidak ya, karena setiap surat itu memiliki tujuan yang berbeda. Kira-kira apa saja struktur surat yang kalian ketahui? Ada salam pembuka, betul. Ada salam penutup, betul. Ada isi surat, ada tanggal, betul. Nah, berarti anak-anak kelas B di sini sedikitnya sudah memahami tentang surat pribadi. Sekarang coba perhatikan ke depan. Di sini Ibu akan menayangkan satu contoh surat pribadi yang harus kalian simak dan pahami apa maksud dan tujuan dari surat yang sudah Ibu tayangkan. Nah, setelah kalian cermati dan juga pahami maksud dan juga tujuan dari surat pribadi yang sudah Ibu tayangkan, apakah ada yang ingin berpendapat mengenai surat
Silakan Alia, bagaimana maksud dan juga tujuan dari surat itu? Bagus, berikan tepuk tangan kepada Alia. Nah, tadi disampaikan oleh Alia bahwa maksud dan juga tujuan dari surat pribadi itu yaitu mengungkapkan kekagumannya terhadap sahabatnya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya di sini Ibu akan menyampaikan unsur surat pribadi, ciri kebahasaan, pengertian, dan juga tujuan surat pribadi. Jadi silakan kalian simak dengan baik ya. Baik, yang pertama yaitu ada unsur surat pribadi. Unsur surat pribadi yang pertama ada titik mangsa. Titik mangsa berisikan alamat dan tanggal pengirim. Tujuannya supaya penerima itu tahu kapan surat itu dibuat. Yang kedua yaitu ada alamat dan tujuan surat. Nah, alamat dan tujuan surat di sini berisikan untuk sahabatku Riana di Kuala Tungkal. Berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka bisa berisikan halo, atau kita juga bisa berisikan sapaan untuk menyapa orang. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu merupakan pengantar kepada isi surat. Isi surat di sini berisikan inti pokok dari surat. Jadi, disinilah penulis bisa menuangkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang mau ia sampaikan kepada penerima. Berikutnya ada penutup surat. Penutup surat yaitu berisikan penegasan atau kesimpulan isi surat. Berikutnya ada salam akhir. Nah, salam akhir yaitu menunjukkan rasa hormat atau juga keakraban. Di sini salam akhirnya yaitu sahabatmu. Yang terakhir yaitu ada nama dan tanda tangan pengirim. Ciri kebahasaan surat pribadi yang pertama yaitu menggunakan kata sapaan yang bersifat pribadi. Hal ini berfungsi untuk memberikan kesan akrab, tetapi tetap santai dan juga tetap santun. Contohnya di sini ada kalimat halo, apa kabar Riana? Nah, itu termasuk kata sapaan yang bersifat pribadi. Yang kedua yaitu bahasa tidak formal tetapi tetap santun. Hal ini kita bisa menggunakan kata-kata yang biasa kita pakai setiap hari. Contohnya, wah, bagus banget. Kata-kata tersebut termasuk kata yang tidak formal tetapi tetap santun. Selanjutnya yaitu ada menggunakan kata sapaan. Menggunakan kata sapaan di sini yaitu seolah bercakap-cakap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Riana, kita bisa sambung lagi di lain waktu. Nah, kalimat tersebut merupakan kata sapaan seperti bercakap-cakapnya, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Orang pertama dalam surat yang Ibu tayangkan yaitu menggunakan kata aku dan saya. Untuk kata ganti orang keduanya yaitu menggunakan kata ganti kata kamu. Selanjutnya yaitu pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima suratnya. Anak-anak, tadi surat yang Ibu tayangkan disampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Nah, karena kepada sahabat, jadi penggunaan bahasanya bisa lebih akrab, lebih santai, berbeda ketika kita mengungkapkan atau mengucapkan terima kasih kepada ibu, keluarga. Nah, penggunaan bahasanya tentunya akan berbeda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi tulis yang ditulis seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan untuk keperluan pribadi. Jadi penggunaan bahasanya akan lebih santai dan ditulis dengan bahasa yang lebih akrab karena tujuannya berkomunikasi dengan seseorang yang kita kenal. Adapun tujuan dari surat pribadi, yang pertama, kita dapat mengungkapkan perasaan. Misalnya, kita ingin bercerita tentang perasaan senang maupun sedih. Yang kedua, yaitu untuk menyampaikan ide. Yang ketiga, kita dapat bertukar kabar dengan sahabat, keluarga, teman, dan yang lain sebagainya. Atau kita juga bisa memohon bantuan. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak apa yang telah Ibu sampaikan, sekarang mari kita mengidentifikasi secara berkelompok.
Jadi, silahkan kalian duduk melingkar yang beranggotakan 6 orang. Jadi, Ibu ingin kalian membentuk menjadi 6 kelompok yang berisikan 6 orang. Silahkan kalian duduk secara melingkar. Semuanya sudah? Baik, apabila sudah, di sini Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian isi secara berkelompok. Untuk waktu pengerjaannya selama 15 menit, apakah cukup? Baik, apabila cukup, silahkan kalian sudah mulai bisa mengerjakan. Anak-anak, apabila ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan kepada ibu ya. Untuk pengerjaannya, apabila kalian menemukan unsur dan juga ciri kebahasaan, silahkan kalian isi dalam tabel yang sudah ibu sediakan. Paham semuanya? Baik, silahkan kalian kerjakan, berdiskusi dengan teman-temannya ya. Anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Sudah, karena waktu pengerjaan juga sudah selesai. Jadi sekarang Ibu meminta semua perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan, apakah ada yang ingin mau maju pertama? Baik, silahkan kelompok 5 untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 5. Anak-anak, dari penyampaian presentasi dari kelompok 5, apakah jawaban kalian ada yang berbeda atau apakah ada yang ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok 5? Silahkan kelompok 3, bagaimana? Baik anak-anak, ternyata jawaban dari kelompok 5 dan juga kelompok 3 ada yang berbeda. Bahasaan yang ditemukan oleh kelompok 3 yaitu pada bagian menggunakan kata sapaan itu berbeda. Baik, Ibu izin meluruskan ya, bahwa dalam surat pribadi itu, dalam satu kalimatnya itu bisa mengandung lebih dari satu ciri kebahasaan. Jadi anak-anak, jawaban dari kelompok 5 dan juga kelompok 3 itu sebetulnya sudah benar. Jadi berikan tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mengerjakan dengan benar. Baik anak-anak, sekarang kita simpulkan secara keseluruhan dari lembar kerja yang sudah kalian isi. Jadi tadi kita sudah menemukan struktur dan juga unsur surat pribadi. Struktur yang kalian temukan ada apa saja? Yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Yang kedua yaitu ada, yang ketiga yaitu, dan yang terakhir yaitu ada nama dan tanda tangan. Berikutnya kalian tadi sudah menemukan ada ciri kebahasaan ya. Baik, jawabannya sudah sama semua? Sudah. Apakah di sini ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin bertanya? Baik, sudah cukup ya. Alhamdulillah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar materi tentang surat pribadi. Tadi pengertian surat pribadi itu apa? Kegiatan surat menyurat yang ditulis seseorang kepada orang lain dengan tujuan pribadi. Adapun unsur dan juga ciri kebahasaannya. Unsurnya tadi ada berapa? Ada, betul. Ciri kebahasaannya tadi ada berapa? Ada 5, betul. Anak-anak, bagaimana ya pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pembelajarannya mudah dipahami? Mudah dipahami, alhamdulillah. Anak-anak, Ibu ingin memberikan informasi. Minggu depan kita akan belajar menulis surat pribadi. Jadi silahkan kalian pahami materi hari ini dan juga kalian bisa mencari informasi, belajar kembali di rumah tentang bagaimana cara menulis sebuah surat pribadi. Sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja yang harus kalian isi secara individu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Baik anak-anak, untuk waktu pengerjaannya selama 5 menit, apakah cukup? Cukup. Silahkan kalian kerjakan dengan jujur dan cermat. Apabila sudah, kalian bisa simpan di meja paling depan ya anak-anak. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan kepada ketua murid untuk bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama dan juga semangat kalian pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi